Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di kediamannya bos muda sudah membersihkan akar dari batang pohon serut, khususnya serutnya bergaya tegap tetapi belum diangkat. Itu serutnya lumayan lama, jadi untuk masyarakat Bali, khususnya untuk masyarakat Bali, saya mengoleksi pohon ileng-ileng. Jadi untuk dukungan dan subscribe-nya, jadi saya tidak setengah-setengah untuk menjadi pemula, khususnya tidak pernah main-main. Jadi saya berusaha sebagai seorang pemula, tentu saya belajar dan belajar untuk ke depan. Jadi saya di kediamannya bos muda sudah mempersiapkan bahan yang memang saya peruntukkan ke depan. Tentu ini tingkat pengelosannya tentu memang cukup lumayan lama, jadi memerlukan pengelosan, dan juga soal akar dan batang memang sudah lumayan. Jadi menjadi pemula bonsai khususnya memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi saya sudah memiliki bakalan khususnya ke depan. Tentu tak lupa untuk bahan yang ini saya akan terus, jadi untuk menampilkan bahan-bahan yang memang bisa diperuntukkan ke depan tentu memerlukan waktu proses. Jadi bonsai yang memang betul-betul adalah proses, bukan cuma sebentar. Tentu memerlukan waktu untuk mengatur bahan-bahan, karena untuk juri sendiri pakem-pakem bonsai memang harus dikuasai. Jadi untuk masyarakat Bali, kenapa bahannya terus saya pruning, karena memang saya menginginkan ke depan konsep yang lebih bagus. Jadi saya memang belajar dan belajar. Ini bergaya rap, tentu gayanya gaya rap, tetapi ini bahannya sudah sangat lama. Tentu saya akan terus meningkatkan untuk menampilkan bahan-bahan yang memang saya peruntukkan ke depan untuk bisa, artinya kalau pohon serut ini tidak terlalu boros dengan media, itu tingkat kesuburannya juga lumayan. Ini pohon serut bergaya rap sekitar 40 cm. Jadi saya akan mengawat nanti, tentu tingkat kesabarannya luar biasa. Jadi untuk seluruh lapisan masyarakat di Bali, saya mohon dukungan dan subscribe-nya. Semoga saya dengan bos muda bisa menunjukkan karya seni di Bali khususnya, karena proses adalah pencapaian dan juga keinginan yang kuat untuk seorang pemula. Jadi untuk yang ukuran kecil, saya sudah mulai mengangkat ukuran mame. Saya udah setek batang, artinya pecah akar, udah saya laksanakan. Jadi untuk dukungan dan subscribe-nya untuk Semeton Bali, tak lupa saya terus bekerja. Jadi untuk bahan ilang-ilang sendiri saya sudah pruning, jadi tingkat keberhasilannya luar biasa. Dan ini sudah saya pindahkan di atas pot, jadi tinggal menunggu hari atau tinggal menunggu waktu proses. Pemula yang tidak pernah masuk di bangku sekolah, khususnya yang selalu ingin tahu dan mendobrak khususnya koleksi di kediaman bos muda, tentu menjadi vakum untuk pemula seperti sekelas saya, khususnya pemula yang tidak pernah masuk di bangku sekolah. Tetapi memohon dukungan dan subscribe-nya adalah kunci untuk bisa ke depan
berkontribusi atau memberikan asupan entah itu pada senior-senior saya di Bali bisa dilihat. Di kediamannya Bos Muda artinya menjadi tolak ukur sebagai seorang pemula. Tentu di C14 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 semoga untuk masyarakat Bali bisa memberikan dukungan dan subscribe-nya. Jadi untuk pengegronan sendiri saya bekerja di lapangan, saya yang mengeground, saya yang mengawatin, saya yang terus berusaha membangun chemistry pemula, khususnya pemula yang memang tidak pernah masuk di bangku sekolah tetapi terus berpikir bagaimana caranya ke depan bisa memiliki bakalan-bakalan yang memang bisa untuk di kedepannya ada harapan ataupun harapan ke depan. Jadi bukannya kita terlalu berhayal untuk menjadi pemula itu memang perlu proses. Jadi proses adalah waktu. Jadi waktunya sangat lama, tentu tingkat kesabarannya tentu sangat tinggi. Jadi untuk ke depan saya sudah memperlihatkan bahan-bahan yang mana yang akan saya koleksi dan yang mana yang nantinya akan saya ground. Itu menjadi kesenangan tersendiri. Jadi untuk pemula-pemula di Bali khususnya untuk yang memiliki bonsai, jadi kuncinya adalah kesabaran. Jadi untuk pohonnya saya perlihatkan. Ini pohon wahong gunung. Gayanya ada 3 gerombol. Jadi saya biarkan los. Tentu saya akan biarkan ngelos akarnya. Tentu keringannya paling di atas, sangat kering sekali. Kering dan keringannya sangat kering. Tentu ada tiga akar di bawah. Suburnya luar biasa. Jadi konsepnya ke depan saya harus belajar. Tentu melalui YouTube dari suka-suka beli bonsai, Pak D khususnya. Saya sudah berusaha untuk bekerja menjadi pemula. Jadi untuk ke depan saya memohon dukungan dan subscribe-nya karena ini saya jadikan koleksi, mendeklarasikan diri di Tabanan khususnya. Jadi harus betul-betul belajar. Saya juga belajar dan tingkat kebelajarannya perlu waktu karena waktu adalah proses. Jadi untuk senior-senior saya di Bali, ini bahannya. Saya tidak pernah masuk di bangku sekolah tetapi ingin memberikan suatu karya seni di Bali. Jadi saya terus mengeground bahan-bahan ini. Ini adalah sisir bergaya tegak, lurus. Kalau dijadikan bunjin, itu saya akan berusaha untuk saya jadikan bunjin. Akarnya lurus tegak. Dan mungkin saya akan usahakan untuk menjadi bunjin pohon ini. Semoga kedepannya bisa terinspirasi untuk pemula-pemula di Bali. Jadi saya akan gunakan pohon ini untuk bergaya bunjin. Itu gaya bunjin adalah satu memang karakternya. Jadi bahan ini akan saya rombak untuk jadi bergaya bunjin nantinya. Pohon sisir. Jadi entah itu harus bergaya bunjin atau naik ke atas, tentu memang memerlukan pemotongan yang memang tepat waktu. Jadi bahan saya sudah saya persiapkan. Jadi seumpamanya koleksi ini
ke depan untuk bisa memberikan jawaban yang terbaik khususnya. Jadi untuk masyarakat Bali tidak usah khawatir lagi karena tingkat kerja keberhasilan sudah memberikan ruang buat saya khususnya dari nol, pemula yang dari nol. Jadi dukungan subscribe-nya sangat saya butuhkan. Contohnya pecahnya batang di bulan ini, bahan ini memang sudah mungkin saya akan ground sekitar 1 tahun lagi. Jadi prosesnya, jadi untuk bahan-bahan yang memang ke depan bisa untuk koleksi, tentu saya akan terus berusaha berjuang khususnya demi keseimbangan bahan. Jadi semuanya sudah saya kerjakan, mulai dari setek angin, cangkok air sudah saya kerjakan. Jadi semuanya bekerja betul-betul, sangat betul-betul. Jadi konsepnya ke depan agar bisa jadi seberapa bahan yang mungkin bisa untuk dijadikan koleksi, seberapa tentu sampai di mana kita seleksi dulu. Nanti saya akan menyeleksi bahan-bahan yang berukuran mame, entah yang berukuran kecil atau sedang, dan usianya berurut. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tentu saya melewati fase pemula khususnya. Jadi di kediamannya bos muda saya berusaha. Jadi memang sangat dimungkinkan khususnya pemula. Saya tidak pernah menakut-nakutin pemula di Pulau Bali khususnya, karena memang sudah ada di depan seperti anting putih, anting putri dari Vietnam bisa dilihat di YouTube, seperti waru merah India, seperti waru Thailand, dan juga bermacam-macam. Tentu harus berpikir ke depan sebagai seorang pemula, konsep ke depan. Jadi saya di sini sudah sangat optimis untuk mengeground bahan. Memang setengah bahan dari luar dan setengah ini bahan dari asli dari Pulau Madura bahannya. Jadi untuk ke depan ini masih pengelosan. Ini kanopi yang akan saya jadikan. Jadi insya Allah saya tidak pernah berbicara tentang bahan yang memang ini bagus, itu bagus. Tentu saya harus fokus kepada bahan saya sendiri. Saya cuma mengingatkan kalau di YouTube tidak mudah, karena sekarang ada pemula mengeluarkan bahan. Tentu orang akan menilai, nilainya luar biasa. Karena saya bukannya saling menjatuhkan, tidak, karena memang bahan, karena anting putri dan juga pucuk merah dan juga seperti waru India, waru Thailand, waru Vietnam, dan juga waru dari Malaysia juga sudah memasukin Republik kita khususnya Indonesia. Jadi semuanya menjadi acuan tersendiri. Pokoknya buat saya satu bahan, satu misi. Jadi di kediamannya bos muda saya proses terus. Jadi saya belajar, tetapi saya mengingatkan untuk pemula-pemula yang memang sama satu arah dengan saya, satu tujuan, tetapi dipikirkan lagi ke depan. Sungguh mengerikan karena di depan memang sudah sama-sama kita saksikan. Dan juga untuk Pak D mungkin sepaham dengan saya, bukan saya karena merasa memiliki bahan yang mumpuni khususnya. Jadi memang sangat susah untuk masuk di YouTube dan memang sangat
tantangannya luar biasa. Jadi kita seumpamanya mencari bahan yang memang sudah setengah jadi, tentu mengeluarkan uang atau puluhan juta atau ratusan juta. Belum tentu kita masuk di line up sebagai seorang pemula yang memang sejati. Karena memang di depan sangat berat sekali. Karena waktunya memang prosesnya sangat lama. Jadi untuk memerlukan kerja dan kerja. Jadi untuk Pak D, suka-suka bahan ini semoga ke depan bermanfaat dan bisa melewati guncangan-guncangan pemula khususnya. Memang sekarang ini sudah sangat familiar di luar sana khususnya debut Anting Putri Asoka memang sungguh sangat berat memang untuk kawan-kawan saya seluruh Indonesia khususnya memang sangat berat. Karena Asoka sendiri bermacam ragam seperti daun berwarna kuning dan juga merah. Tentu semakin membuat enggan pemula-pemula yang lain untuk menampilkan bahan. Jadi untuk saya memang semuanya lepas. Karena memang bahan-bahan yang saya miliki tentu khusus untuk masyarakat Bali khususnya. Jadi saya berusaha, semoga Tuhan selalu bersama saya. Dan untuk Pak D, untuk seluruh lapisan masyarakat di Bali, untuk dukungan dan subscribe-nya saya butuhkan untuk ke depan menambah kepercayaan, menanam kepercayaan itu adalah tujuan. Jadi memang untuk pemula-pemula di Bali, sekali lagi Anting Putri Sansibur dan juga seperti pohon-pohon dari Vietnam, Anting Putri Vietnam, tentu memang eksotis sekali, kadang bergaya bogel saya saksikan. Jadi saya tidak pernah berkecil hati, selalu mau berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh masyarakat Bali. Jadi saya mengeground bahan untuk saat ini karena memang persaingan di pemula memang sangat ketat. Tentu untuk di YouTube memerlukan proses. Jadi di depan udah ada Anting Putri dan juga waru India, waru Vietnam, waru dari Thailand. Tentu dengan saya satu bahan ini semoga memberikan harapan ke depan karena pengelosan. Jadi untuk pemula-pemula yang lain di Bali khususnya yang memang mengetahui tentang bahan-bahan, tentu memang sangat berpikir karena kegagalan tentu memang milik kita bersama. Jadi tak mudah untuk masuk di YouTube, perlu proses seleksi khususnya. Jadi saya sangat berbahagia. Jadi untuk masyarakat Bali, saya membutuhkan dukungan dan subscribe-nya yang lebih besar lagi karena saya selalu bersama Tuhan khususnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pesan saya untuk Pak D, ini saya lost. Untuk perkembangan kedepannya saya akan review terus biar lebih semangat karena tanpa dukungan masyarakat Bali saya menyudahi semangat dalam menjadi pemula khususnya. Jadi dari belakang memang lumayan. Dan untuk koleksinya sendiri ada sekitar 35 bahan. Sangat banyak. Tentu memang sangat luar biasa. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya terima kasih untuk Pupuk MPK dan juga Dekastar. Jadi untuk Pak D, untuk kawan-kawan Pak D, saya mohon dukungan dan subscribe-nya. Tentu saya akan terus bekerja untuk menyeimbangkan bahan. Jadi pengawatannya masih saya biarkan saya loss dulu.
nanti di mana tingkat kesuburannya tentu saya akan los bahannya, karena menjadi pemula itu memerlukan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.